Hai teman-teman, kembali lagi dengan Way Journal. Di video kali ini kita akan bercerita tentang kecap tradisional. Berawal dari salah satu video dari Dr. Tirta tentang daging kambing bisa bikin darah tinggi. Di video tersebut, Dr. Tirta bercerita bahwa daging kambing adalah salah satu komponen daging merah yang justru bisa menekan angka kolesterol. Tapi kok bisa orang-orang yang makan jadi naik kolesterolnya atau lehernya tegang atau tensinya tinggi? Itu dikarenakan masak kambingnya pakai bumbu kecap yang sangat berlebihan. Jadi yang menyebabkan sate daging kambing atau tongseng dan gulai itu jadi meroket karena komponen garam dan kecap yang berlebihan. Yang sangat kuat dengan Tangerang, makanya karena kami masyarakat Tangerang juga ingin Tangerang dikenal sebagai kota budaya, Mbak. Makanya hari ini rangkaian acaranya setelah tadi pagi kita ke menyusuri Sungai Cisadane, lanjut ke kecap, dan acara nanti berlanjut ke Museum Benteng Heritage. Nah, jadi memang benar-benar kami ingin mempelajari seperti apa sih percampuran budaya di Tangerang yang memang menarik untuk diangkat sebagai salah satu destinasi pariwisata. Nah, makanya kecap SH ini kan memang sudah legend ya, makanya kita pengen tahu sejarahnya, pendirinya, terus seperti apa sih kekhasan dari kecap SH sendiri dibandingkan ini pendirinya nih ayah saya, itu Tuan Rociccio. Nah itu yang fotonya di sana. Itu ibu saya. Ini kakek saya. Itu yang pertama kedua. Dulu oleh ayah saya, dia mendirikan kecap ini dengan nama Tionghin. Ya. Nah Tionghin itu kalau boleh saya ceritakan itu, kenapa diambil nama Tionghin? Soalnya nama ayah saya itu Rociccio. Jadi diambil nama akhirnya Siong, ditambahin Hin. Kalau Hin itu memang kalau orang Tionghoa dulu katanya sih Hin itu berarti semacam makmur lah gitu. Jadi dari dulu tuh inisial SH itu sudah ada dari tahun 20. Sudah dibentuk firma tahun 51 supaya inisial itu tetap lah. Jadi sebutnya sekarang sehat gitu. Jadi ada huruf S, ada A, ada di situ. Perkenalkan, nama saya Ilham. Saya mau tanya bagaimana sih pertahanan bertahannya pabrik SH dari tahun 1920 yang Bapak sebutkan tadi hingga sekarang bagaimana? Begini, intinya sih sebenarnya kita jaga kualitas, itu yang pertama. Jadi kualitas kita dari dulu sampai sekarang itu tetap. Jadi artinya resep dari papa saya itu saya nggak ganti sekarang. Baik bahannya atau bumbu-bumbunya itu semua tetap. Itu yang itu dia. Jadi dari dulu sampai sekarang begitu aja gitu, nggak ada perubahan. Soalnya itu masyarakat di sini kan udah kenal kecap kita. Kita nggak berubah sama sekali, baik bumbu atau bahannya. Sebab mereka juga kritis. Begitu ada perubahan sedikit, mereka juga ya semacam klaim ya, atau protes itu. Harga kedelai itu naik. Begini Bu, mungkin barangkali ada yang belum tahu ya, bahwa kalau kecap itu kedelainya bukan kedelai tempe Bu. Beda. Kalau kedelai tempe kan kedelai putih ya, atau kuning kan. Kalau kecap itu hitam. Sudah pernah yang lihat? Iya. Kedelai warna hitam. Kedelai warna hitam itu buat kecap aja. Yang lainnya nggak mungkin ada tahu cowok warna hitam kan nggak mungkin. Tempe warna hitam tahu Kalau deh. fluktuasi ya putih gitu. Kalau kedelai putih kan bermainkan bisa. Kadang-kadang naik nanti pada saat di sini panen dia turun. Kalau kedelai hitam apakah sama seperti Kalau itu? kedelai hitam itu boleh bilang yang pakai sedikit Bu. Sedikit. Boleh bilang yang pakai ya artinya pabrik kecap aja kan. Yang segala yang tahu tempe itu mereka nggak pakai kan. Jadi itu banyak. Mereka pun petani juga yang saya dengar itu dia nanam kedelai hitam bukan khusus, tapi sebagai tanaman salah aja. Iya. Ada biasa, ini dibuka, kita jualannya di sini tempatnya, di kasirnya. Jaga itu tadi yang Pak Latif tadi itu dia masih aktif untuk jualannya ini gitu loh gitu. Nah, suasananya masih seperti ini lah dari dulu sampai sekarang gitu. Akhirnya kami menemukan kecap SH di Tangerang yang terbuat dari bahan-bahan alami. Kecap SH merupakan kecap yang sudah melegenda sejak zaman Hindia Belanda dan sudah melewati Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Waktu kami berkunjung ke pabrik SH, kami juga bertemu dengan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif Program Studi Prodi Pariwisata yang sedang melakukan kunjungan ke sana. Kekayaan kuliner Nusantara tidak akan pernah habisnya menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Rasa makanan khas tradisional maupun kekinian
selalu penuh nikmat dengan olahan bumbu rempah-rempah. Kecap manis menjadi bagian dari bumbu penyedap dalam banyak hidangan lezat dan menggugah selera. Dengan bahan baku berupa gula kelapa, kedelai hitam, dan sudah pasti rempah-rempah yang diolah dengan proses yang higienis menghasilkan produk kecap SH yang berkualitas. Kecap SH sudah menjadi kebanggaan masyarakat Tangerang khususnya dan Nusantara pada umumnya. Sudah digemari lebih dari 1 abad lalu. Tentu saja ini menjadi bukti jika kecap SH aman dan sehat untuk dikonsumsi. Awal abad ke-20, tepatnya tahun 1920, pembuatan kecap SH dipelopori oleh Lo Chit Siong. Brand SH dipakai karena memiliki arti mendalam. Huruf S diambil dari kata Siong yang merupakan nama dari foundernya. Sedangkan H adalah kependekan dari kata Hin sebagai simbol kemakmuran. Perjalanan dari masa ke masa selalu ada perubahan dan berinovasi bagi produk kecap SH. Saat ini tidak hanya kecap manis saja yang diproduksi, tetapi ada juga loh produk kecap asin sebagai pelengkap bumbu untuk masakan dan makanan yang disajikan. Keaslian alami resep kecap SH tetap dipertahankan walaupun sudah lama sekali. Itu sebabnya proses tetap harus manual atau tradisional, tidak seperti yang sudah masuk mesin otomatis. Karena bila menggunakan mesin otomatis, rempahnya harus diatur ulang agar mesin tidak mampet. Kira-kira begitulah. Kecap SH yang sudah melegenda sejak zaman Hindia Belanda ini sangat cocok untuk berbagai jenis makanan seperti sate, ketoprak, bakso, siomay, batagor, dan sebagai bumbu masak. Aduh, jadi lapar nih. Tema kita kali ini adalah Timeless Taste of Traditional Soy Sauce. Bisa kita artikan rasa kecap tradisional yang tak pernah lekang oleh waktu. Nah, ini kan kecap ini, saya ini udah eksis sejak lama dan masih sampai sekarang masih ada. Lo Chit Siong adalah kebetulan kakek buyutnya saya. Nah, tadi mungkin di awal ketemu dengan Bapak Latif ya. Nah, itu merupakan anaknya dari founder Lo Chit Siong. Ya, anak ke-9 kalau salah, 9. Nah, kalau saya ini cicitnya orang-orang Tionghoa di sini. Nah, dia juga dulu pernah sebagai menjadi pengurusnya BTB Botekyo. Waktu itu sekitar tahun mungkin udah lama sekali ya, sekitar 1919 saya lupa. Itu ada sejarahnya saja sebagai pengurus. Dia masih Lo Chit Siong ini belajar membuat kecap itu di kecap cap macan. Mungkin banyak kalian saya juga belum dengar karena kita nggak ada di sana. Nah, cap macan itu ada posisinya di, kalian tahu nggak? Ibu-ibu kalian tahu nggak? Masalah mana yang roti bakar nggak pernah makan? Ya tahu ya. Nah, di situ dulu pernah berdiri pabrik kecap cap macan. Nah, belajar dia ini tempat dia tinggal yang tadi kita ya. Nah, waktu itu dia mungkin sebelum itu dia nggak membuka pabrik dulu, dia membuka toko kontong. Mungkin namanya toko Lo Chit Siong mungkin ya gitu ya. Nah, setelah itu baru dia mendirikan membuat usaha rumahan pabrik dengan mereknya Sionghin waktu itu, bukannya mereknya Sionghin waktu itu ya. Nah, Siong itu apa sih artinya? Siong itu artinya, Siong ini nama dia. Siong, namanya disebut Lo Chit Siong ini. Nah, ini itu artinya mempunyai arti dalam Mandarin itu mempunyai makna mendalam, artinya kurang untuk membuat kecap manis. Bisa juga ada yang menggunakan gula ada, gula tebu ada, atau gula morase ada. Dan kita di sini menggunakan gula kelapa. Nah, jadi gula kelapa ini hasil dari sari nira bapak, pohon bapak, sarinya diambil dimasak menjadi gula kelapa. Kedua, bahan utama itu adalah kacang kedelai hitam. Ini yang kita pakai. Ada juga pabrik-pabrik lain itu menggunakan kacang kedelai kuning. Nah, waktu itu kita menggunakan kacang kedelai hitam. Nah, inilah bahan utama untuk membuat kecap manis. Bagaimana sih cara membuatnya? Cara membuatnya adalah untuk membuat kecap manis adalah bagaimana cara membuat si sari kedelai itu terdiri dari proses fermentasi. Nah, dari sari kedelai itu kita campurkan dengan gula kelapa ini yang sudah dimasak, dilarutkan. Kita campur dengan sari kacangnya ini. Jadi bukan kacangnya kita pakai, kita ambil sarinya. Itu dari proses fermentasi. Nah, sarinya ini kita campurkan dengan si gulanya ini, gula kelapanya. Nah, itulah kita masak sampai dengan yang ada di Nusantara, terutama yang ada di Indonesia, yaitu dari penggunaan rempah-rempah. Nah, kita ini di Indonesia banyak sekali, terutama Indonesia nomor 1 penghasil rempah-rempah. Banyak sekali rempah-rempahnya. 1, sebagai bahan baku hidangan. Ya, kita kalau membuat nasi goreng, apapun makanan hidangan itu pasti yang membuatnya itu di awal pakai. Atau juga bisa dipakai sebagai penambah rasa, penambah kondisi di akhir jadinya. Jadi kalau makan bakso nih, tambahin kecap, gitu, ketoprak, kecap, itu jenis. Nah, SH ini bisa masuk kedua-duanya. Nanti kita coba
contoh awal ini banyak sekali sentra perkebunan gula kelapa, gula tebu. Nah, hebatnya artinya para imigran ini berpikir bagaimana supaya caranya kecap asin ini bisa diterima oleh orang lokal. Maka itu mereka mencampurkan gula tersebut ke bahan baku pembuatan kecap asin. Maka jadilah kecap manis yang sekarang ada sampai sekarang. Nah, memang kecap asin itu produk yang hanya dapat kita temui di Indonesia. Nah, tadi di Pulau Jawa memang kan rata-rata biasanya suka asin. Tapi di luar Pulau Jawa itu umumnya biasanya suka asin. Tonnya lebih ke asin, nah, di Jawa lebih manis. Nah, di luar Pulau Jawa itu makanya biasanya umumnya lebih ke asin. Mereka sukanya. Di Tangerang ini saking banyaknya pedagang bubur Cirebon. Mereka sebenarnya orang-orang Cirebon. Karena di Cirebon sendiri itu nggak ada bubur Cirebon. Nggak ada bubur Cirebon. Ada sup bubur di sana, saya tahu saya. Nah, ada beberapa pedagang yang pindah ke Cirebon. Mereka buka bubur. Tahu nggak bubur apa namanya? Bubur Tangerang. Kecap SH pun kerap menjadi buah tangan bagi para konsumen untuk menjalin hubungan, baik dengan pihak keluarga, relasi, serta handai tolan. Tak heran jika kecap SH selalu memberikan kebersamaan rasa bagi penggemarnya. Kecap SH terbuat dari bahan baku berupa gula kelapa dan kedelai hitam dan rempah-rempah yang diolah dengan proses yang higienis, sehingga relatif lebih aman untuk dikonsumsi. Namun walaupun begitu, kecap manis tidak disarankan konsumsi terlalu banyak setiap harinya. Segala sesuatu bila berlebihan pastilah tidak baik. Hal ini juga berlaku untuk makanan, terutama makanan berlemak dan makanan manis. Demikianlah sejarah kecap SH yang sudah menjadi bagian kekayaan kuliner dan warisan budaya Nusantara. Terima kasih telah menonton dan telah subscribe untuk mendukung channel ini.